Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang asbabun nuzul. Jadi ini kajian asbabun nuzul yang dilanjutkan dengan menyampaikan keterangan-keterangan singkat mengenai kandungan atau makna dan pesan dari ayat yang turun berkaitan dengan kasus yang disebutkan dalam asbabun nuzul ini. Asbabun nuzul artinya sebab-sebab atau peristiwa atau kejadian yang merupakan latar belakang sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Imam Jalaluddin As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah atau abad ke-10 dalam kalender Masehi tercatat 1505 Masehi atau awal abad ke-16 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang yang ulama besar yang luar biasa, ensiklopedis dalam bidang tafsir Al-Quran, punya karangan yang banyak, dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, dalam bidang usul fikih, dan dalam berbagai bidang lainnya. Nah, secara khusus kitab ini namanya Lubabun Nukul. Ini tafsir Ibnu Katsir. Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul. Nah, inilah yang kita jadikan semacam patokan dalam kajian kita. Sebenarnya kajian kami di Masjid Al-Jamaah di Jalan Surya Kota Pontianak inilah yang kami bahas. Sekarang ini sudah masuk surat An-Nisa, tapi untuk konten-konten dalam YouTube ini kita baru memulainya, dan kita mulai dari surah Al-Baqarah. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini yang jumlahnya 6.236 ayat Al-Quran tidak semua turun kepada Nabi Muhammad SAW karena ada kasus atau ada peristiwa yang melatar belakangi. Jadi tidak semua ada asbabun nuzulnya. Oleh karena itu ayat yang kita akan nanti bahas ini ya tidak berurutan ya, karena ada ayat sekian ada asbabun nuzul, nanti pada berikutnya tidak ada. Jadi itu loncat-loncat. Ya, makanya kitab Lubabun Nukul ini setahu saya pernah menghitung riwayat dalam kitab ini sekitar ada 300 riwayat asbabun nuzul. Dan ini merupakan kelanjutan dan pelengkap terhadap kitab asbabun nuzul yang sebelumnya ditulis oleh Imam Al-Wahidi. Ya. Baik, kita memulai pada surah Al-Baqarah ayat 6 dan ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Artinya sesungguhnya orang-orang kafir ya, sama saja kamu berikan peringatan, kamu berikan ancaman kepada mereka, am lam tundirhum, atau kamu tidak berikan peringatan sama sekali, ya la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Lalu pada ayat yang kedua, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah mengunci hati mereka, mengunci pendengaran mereka, mengunci apa yang ada pada penglihatan mereka dengan sebuah tutupan tertutup. Ya, walahum azabun azim, dan mereka ini akan mendapatkan azab, mendapatkan siksa yang pedih, yang berat atas
kekafirannya itu. Di dalam kitab ini Imam As-Suyuti ya disebutkan akhrajahu Ibnu Jarir min tariqi Ibnu Ishaq Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimah an Sa'id bin Jubair an bin Abbas. Diriwayatkan Ibnu Jarir yang dimaksud ini adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi riwayat ini ada dalam tafsir At-Tabari. Ya, yang kitab aslinya namanya Jami'ul Bayan, tapi yang paling populer adalah tafsir At-Tabari karena pengarangnya adalah At-Tabari. Melalui jalur Ibnu Ishaq, ini seorang penulis sejarah, dari Muhammad bin Abi Muhammad, dari Ikrimah atau dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa ayat innal ladzina kafaru, yang tadi itu ayat 6 yang kita bacakan, dan ayat yang ke-7 juga kita sudah bacakan, al-ayataini annahuma nazalata fi Yahudi al-Madinah. Bahwa dua ayat ini turun mengenai atau kepada orang-orang Yahudi Madinah, terutama pada tokoh-tokohnya, ya, pemimpin-pemimpin Yahudi dari yang ada di Madinah. Dalam riwayat yang lain, jadi dalam kitab ini ada dua riwayat yang dikemukakan. Wa akhraja 'anir Rabi bin Anas. Ada juga riwayat juga sama-sama Ibnu Jarir. Cuma kalau tadi kan dari Ibnu Abbas, kalau ini dari Rabi bin Anas, sama-sama sahabat. Dia mengatakan ayatani nazalata fi qadatil azab. Jadi ayat ini turun ya pada peperangan Badar. Ya, jadi dalam perang Badar ini kan pertempuran, peperangan antara Islam dengan orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir, terutama tokoh-tokoh pemimpin orang-orang kafir di dalam perang Badar yang dimaksud, yang turun ayat ini menceritakan tentang kekafiran mereka, itu yang dimaksud. Jadi kaidah yang dirumuskan oleh para ulama berkaitan dengan penggunaan asbabun nuzul di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran itu sangat penting. Ya, walaupun kaidahnya ada dua macam. Jadi pertama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi kalau ada ayat Al-Quran, lalu ada kisah, ada kasus, ada peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran, maka tetap yang menjadi patokan dalam memahami isi kandungan ayat Al-Quran adalah lafalnya yang bersifat umum. Jadi bukan karena sebab-sebab khusus yang terdapat dalam asbabun nuzul itu. Yang kedua adalah al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Jadi ada juga ayat-ayat Al-Quran yang makna dan pesan utama dari ayat itu dipahami berdasarkan kasus ayat itu, berdasarkan asbabun nuzul, jadi tidak berlaku untuk yang lainnya. Nah, jadi inilah dua kaidah yang menjadi patokan di dalam penggunaan asbabun nuzul di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Tapi yang paling banyak dan sering kita gunakan adalah umumnya lafal. Jadi lafal yang bersifat umum mencakup semua siapa saja, ya. Tidak hanya terkhusus sebagaimana dalam kasus yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran. Dan ini yang paling banyak terjadi. Termasuk memang kasus-kasus ini menyebutkan nama orang, nama kelompok. Tapi ketika sifat dan karakter seperti yang terjadi pada karakter orang kafir, maka itu juga termasuk di dalamnya. Jadi berdasarkan asbabun nuzul ayat ini, maka diketahui bahwa orang-orang kafir yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang kafir tokoh pemimpin Yahudi yang ada di Madinah. Ya, bahkan kalau dalam tafsir Al-Maraghi tadi ini ya. Jadi ada beberapa kitab tafsir yang saya sering jadikan dalam keterangan-keterangan semak mendasar, termasuk ini Ibnu Katsir. Nah, jadi orang kafir yang dimaksudkan di sini al-muradu bil ladzina kafaru huna, kata Syekh Al-Maraghi. Ini Al-Maraghi yang mengarang tafsir Al-Maraghi, bahwa orang-orang kafir yang dimaksud di sini adalah man alimallahu annal kufra qad rasakha fi qulubihim. Jadi orang-orang kafir yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang Allah sudah tahu, ya, bahwa
di dalam hati mereka itu sudah rasah itu artinya sudah tertancap. Jadi kekafiran itu kalau dalam bahasa Pak Quraisy adalah kekafiran yang sudah mendarah daging dalam dirinya. Nah, sehingga mereka ini tidak ada kesiapan untuk menerima ajakan keimanan dari orang-orang pendakwah, dari mubalik, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap mereka ingkar. Jadi itulah yang disebut bahwa innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum, kau berikan peringatan kepada mereka amlam tundirhum, atau tidak berikan peringatan, la yu'minun, tidak beriman. Karena memang kekafirannya sudah mendarah daging. Ini yang disebut dalam konteks kajian tentang teologi kafir ini adalah kafir juhud namanya. Dulu ada guru saya di Yayin Makassar, namanya Dr. Haripudin Cawidu, menulis disertasi tentang kufur dalam Al-Quran. Maka ketika pulang dari Jakarta, itu disambut dengan sebutan doktor kafir, ya, karena meneliti tentang kafir. Dari sekitar 500 kata kafir dalam Al-Quran diteliti, dan kesimpulannya ada 7 macam kekafiran. Yang pertama itu namanya kufur ingkar. Kufur ingkar ini kalau dalam bahasa kita yang paling populer itu ateis. Jadi betul-betul mengingkari eksistensi Tuhan. Nah, kalau orang-orang kafir semacam ini tidak peduli. Jadi ini yang apalagi kalau sudah tergabung dengan kelompok-kelompok para pembangkang, para pengingkar. Nah, inilah yang seperti dakwah itu tidak bermanfaat sama sekali. Ini yang dimaksud. Jadi diberi peringatan, ya didakwah atau tidak sama saja. Dan itu yang terjadi pada diri Abu Lahab, pada diri tokoh-tokoh yang kalau kita tahu ya Abu Lahab ini kan dekat dengan Nabi. Tetapi tetap aja tidak beriman. Abu Jahal itu tetap. Karena memang sudah mendarah daging. Yang kedua ada namanya kafir al-juhud. Kafir juhud itu sebenarnya di hatinya itu menerima. Tapi di mulutnya ini dia menolak. Ini lawannya dengan kafir munafik. Kalau kafir munafik, di mulutnya dia mengatakan, iya saya beriman, tapi di hatinya menolak, membangkang. Ini lawannya. Jadi sudah ada 3, jadi kafir ingkar, kafir juhud, kemudian kafir munafik. Nah, yang keempat kafir syirik. Nah, ini menyekutukan Allah. Ini juga banyak nanti biasanya ini orang-orang kafir di Mekah banyak. Kalau di Madinah itu Yahudi itu yang masuk ke dalam kelompok seperti ini. Nah, baru yang kelima namanya kafir nikmat. Nah, ini banyak kita ini orang Islam, dia orang Islam tapi masuk kategori kafir nikmat. Jadi dulu waktu masih miskin ya beriman, tapi begitu menjadi banyak rezekinya, kaya raya, tidak mau mengakui bahwa itu adalah nikmat pemberian Allah. Itu namanya mengingkari nikmat Allah. Tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau bantu orang, itu kafir. Jadi jangan sampai kita teriak-teriak kafir kepada orang lain. Nah, sementara di kalangan kita sendiri juga ada yang kafir, tapi namanya kafir ya nikmat, bukan kafir mengingkari eksistensi Allah, mengingkari Rasul, mengingkari Allah, mengingkari Rasul dan semua ajaran yang dibawanya. Lalu yang keenam ada namanya kafir ar-riddah atau kafir al-irtidad. Kalau dalam bahasa kita namanya kafir murtad. Nah, baru yang ketujuh ini kafir ahlul kitab. Kafir ahlul kitab inilah yang dibahas di sini, yaitu kafirnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, itu. Jadi sekali lagi penjelasan dari asbabun nuzul, kemudian kajian tentang jenis macam-macam orang kafir dalam Al-Quran, memang kita tidak boleh mengeneralisir, ya. Tapi secara khusus disebutkan di dalam ayat ini tentang bagaimana Allah yang sudah mengunci hati mereka, ya, dikunci pendengarannya, dikunci penglihatannya, jadi sudah tertutup. Inilah salah satunya yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Kenapa? Karena dalam beberapa kesempatan kadang-kadang Nabi Muhammad SAW sangat berkeinginan yang sungguh sangat bagaimana orang itu bisa beriman. Maka itulah kemudian ayat ini turun mengingatkan bahwa memang orang-orang seperti itu ya dari sononya. Ya, tetapi sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa
sebagai mubalik, sebagai penceramah, sebagai pendakwah, kita tidak punya otoritas, kewenangan untuk memasukkan iman itu ke dalam hati mereka. Tetap kita berusaha. Cuma ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa ada memang ayat-ayat yang menjelaskan secara khusus tentang karakter sifat orang-orang kafir seperti itu. Ya, informasi dan penjelasan para ulama tafsir mengenai jenis-jenis orang kafir dan serta apa yang dijelaskan dalam kitab Asbabun Nuzul ini sangat penting supaya menghindari kita terhindar dari kesalahpahaman. Kan begini misalnya, kalau kita lihat terjemahan ayat ini lalu kita bandingkan dengan fakta yang terjadi di masyarakat, kan boleh dikata ya, setiap hari ada orang yang tadinya bukan Islam pindah dapat hidayah. Nah, padahal sebelumnya kafir karena dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, dan semua ajaran di bawah tidak diimani. Lalu kemudian masuk Islam, itu kan artinya hatinya tidak terkunci. Artinya ada orang yang didakwai, ada orang yang diceramai, ternyata mereka beriman. Nah, jadi antara fakta yang kita lihat dengan apa yang disebutkan pada ayat 6 dan ayat 7 surah Al-Baqarah ini seolah-olah ada terjadi pertentangan. Ya, sekali lagi bukan pertentangan, karena memang orang-orang kafir yang dijelaskan di dalam ayat ini adalah karakter yang seperti diberikan contoh yang tadi, yaitu kekafirannya yang sudah mendarah daging. Yang masuk Islam itu adalah orang yang memang potensi dalam hati ya bisa menerima ya, karena memang belum mendarah daging. Maka itulah sebabnya sekali lagi ada hidayah, taufik wal ma'unah namanya, bahwa Allah punya otoritas kewenangan membuka pintu hati seseorang untuk menerima hidayah. Saya kira inilah kandungan atau makna pesan yang terkandung di dalam ayat 6 dan ayat 7 surat Al-Baqarah, yang asbabun nuzulnya tadi dijelaskan bahwa dua ayat itu turun berkaitan dengan sifat atau karakter tokoh, khususnya tokoh-tokoh pemimpin orang Yahudi Madinah. Ya, jadi orang Yahudi disebutkan, tapi oleh Al-Quran menyebutkan kafir, artinya orang Yahudi masuk dalam kategori orang kafir. Itu maksudnya. Kenapa? Karena Yahudi yang kemudian menolak eksistensi Allah, gitu, menolak Nabi Muhammad dan semua ajaran yang dibawanya. Begitu. Yang kedua, juga menjadi pelajaran buat kita bahwa ya kekafiran ini punya jenis, punya macam-macam ya, termasuk yang kita jelaskan tadi ada 7 macam. Tapi secara khusus kafir ingkar atau kafirnya juga termasuk kafir ahlul kitab, orang-orang Yahudi yang disebutkan dalam ini, termasuk kalau riwayat dari Rabi bin Anas itu adalah kaitannya dengan perang Badar. Nah, perang Badar ini juga di dalamnya sama, yaitu orang-orang Yahudi juga ada tergabung di situ dan orang-orang musyrik dari Mekah. Inilah yang bisa kami sampaikan dalam kajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.